Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Agustina. Saya dari jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Labung Mangkurat. Di sini saya ingin mengerjakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu rancangan tugas berbasis TIK. Topiknya tentang isu-isu kontemporer dalam perkembangan peserta didik dan TIK. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat produk digital interaktif. Isunya yaitu tentang screen time dan perkembangan sosial emosional. Berikut adalah hasil tugas saya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam Google Chrome. Lalu kita ketik WhatsApp kita. Nah, kemudian kita pencet. Nah, di sini ada link Canva. Lalu kita tekan. Nah, ini adalah hasil produk digital interaktif saya. Saya mengambil produk digital yaitu menggunakan digital interaktif yaitu medianya TIK-nya yaitu Canva. Berikut saya menggunakan Canva ini berupa template presentasi. Berikut adalah hasilnya. Pertama-tama kita tekan present untuk mempresentasikan. Lalu kita tekan present full screen. Lalu tekan present. Nah, ini adalah hasil saya yaitu tentang screen time sosial emosional. Kita tekan start. Nah, di sini ada judulnya juga atau isu yang saya. Di sini ada screen time sosial emosional anak SMP. Yang pertama yaitu kita tekan pendahuluan. Nah, di sini ada pendahuluan. Oke, di sini ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi digital membuat peserta didik tingkat SMP semakin akrab dengan gawai seperti smartphone, tablet, dan juga komputer. Penggunaan perangkat tersebut memunculkan istilah screen time, yaitu durasi waktu yang dihabiskan seseorang di depan layar. Screen time yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional remaja yang sedang berada pada masa pencarian jati diri dan membutuhkan interaksi sosial yang sehat. Oke, kita kembali ke menu. Nah, kemudian kita menuju tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu, yaitu yang pertama menjelaskan konsep screen time dengan benar, yang kedua menganalisis pengaruh screen time terhadap perkembangan sosial emosional remaja SMP, yang ketiga mengidentifikasi contoh kasus yang terkait, yang keempat menemukan solusi penggunaan gawai yang bijak dan seimbang, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kesadaran diri dalam
mengelola penggunaan perangkat digital. Oke, kemudian kita kembali lagi, tekan ini. Nah, kita kemudian tekan selanjutnya itu materi. Nah, ini adalah materi kita. Yang pertama itu yaitu penjelasan. Screen time adalah waktu yang digunakan seseorang untuk melihat layar digital seperti alat bermain, game, nonton TV, atau mengakses media sosial. Jenis screen time yaitu yang pertama, screen time pasif, menonton video, scrolling media sosial. Yang kedua yaitu screen time aktif, bermain kuis edukasi, video call dengan keluarga, dan membuat konten pembelajaran. Yang ketiga yaitu screen time edukatif, yaitu digunakan untuk belajar, tugas sekolah, dan juga mencari informasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, screen time hiburan, yaitu bisa berupa game, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Remaja SMP rata-rata menggunakan gawe lebih dari 3-6 jam per hari. Melebihi batas yang dianjurkan pakar kesehatan maksimal yaitu 2-3 jam untuk hiburan. Lalu kita pencet next. Selanjutnya, inilah materi yang kedua yaitu dampak perkembangan kognitif sosial emosional. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu di sini ada dampak perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Di sini ada dampak positif dan juga negatif. Yang pertama, dampak negatif dari screen time yang berdampak pada perkembangan kognitif yaitu penurunan konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, gangguan memori jangka pendek. Dan dampak positifnya yaitu akses informasi edukatif yang luas, kemampuan literasi digital meningkat. Yang kedua yaitu dampak perkembangan sosial. Dampaknya yang pertama, yang negatif yaitu interaksi langsung dengan teman dan keluarga jadi berkurang. Dan yang kedua yaitu resiko cyberbullying dan isolasi sosial. Dan dampak positifnya yaitu memperluas jaringan pertemanan secara online, memudahkan komunikasi jarak jauh. Dan yang ketiga yaitu perkembangan emosional, di mana dampak negatifnya yaitu mudah cemas dan stres karena perbandingan sosial dan ketergantungan pada likes and comment untuk validasi diri. Dan yang ketiga yaitu emosional, tidak stabil dan mudah marah jika gawai dibatasi. Dampak positifnya yaitu terdapat konten positif untuk kesehatan mental jika digunakan dengan bijak. Oke, next selanjutnya. Contoh kasus nyata. Di sini saya mengambil dua contoh kasus nyata. Yang pertama yaitu kasus A ya. Yaitu siswa bernama Rama yang mengalami ketergantungan game, di mana Rama siswa kelas 8 bermain game online hampir setiap malam hingga larut. Ia menjadi sering terlambat sekolah, lelah saat pelajaran dan jarang berkumpul dengan keluarga. Nilai pelajaran menurun dan ia mudah marah ketika diminta berhenti bermain. Kasus yang kedua yaitu kasus B, yaitu adalah siswa bernama Sinta dan media sosialnya. Siswa ini bernama Sinta aktif di media sosial dan sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia mulai merasa minder dan juga tidak percaya diri Ia mulai merasa minder, tidak percaya diri, dan sering menangis ketika komentar negatif muncul di unggahannya. Oke, next. Selanjutnya yaitu tips pencegahan dan solusi. Yang pertama yaitu
membuat jadwal penggunaan gawai yang tertib, lalu menetapkan no gadget time seperti saat makan dan sebelum tidur. Yang ketiga yaitu mengutamakan screen time edukatif, lalu selanjutnya meningkatkan aktivitas fisik dan interaksi langsung. Selanjutnya yaitu menyaring konten digital yang ditonton, lalu kemudian menggunakan aplikasi pengatur waktu layar. Dan yang terakhir yaitu melaporkan kasus perundungan online kepada guru ataupun orang tua. Oke, lanjut. Oke, ini materi terakhir yaitu tentang peran guru, orang tua, dan peserta didik. Di sini peran guru yang pertama adalah guru sebagai edukasi literasi digital. Guru sebagai edukasi literasi digital yang mengawasi perilaku online siswa dan menyediakan aktivitas pembelajaran interaktif yang sehat. Yang kedua yaitu peran orang tua. Di sini, orang tua menjadi contoh penggunaan gawai yang baik, membuat kesepakatan durasi layar, dan memberikan dukungan emosional. Yang terakhir yaitu peran peserta didik. Di sini, peran peserta didik yaitu mengatur penggunaan gawai secara mandiri, memilih konten positif, menjaga interaksi sosial di dunia nyata. Oke, kita kembali. Selanjutnya yaitu kita akan mainkan kuis. Nah, oke, di sini ada kuis, kita menjawab ya kuis ya. Yaitu di sini ada petunjuk, yaitu tekan tulisan start untuk mulai kuis. Setelah masuk kuis, pencet 3 kali untuk bisa mulai. Oke, sebenarnya untuk setelah masuk ini bisa opsional ya. Maksudnya tergantung di HP masing-masing. Ada yang sekali masuk waktu pencet langsung bisa mulai, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali. Oke, kita mulai ya. Nah, ini ya, play now. Loh, kan 1. Nah, oke. Kita mulai ya guys. Kita mulai ya. Manakah contoh screen time yang sebenarnya berbahaya meskipun terlihat positif? Kita pilih ini ya. Yes, benar. Batas screen time untuk remaja menurut para ahli dianjurkan maksimum 2-3 per jam per hari. Kita submit. Peran orang tua dalam mengatur screen time yaitu ini. Oke, betul lagi jawabannya. Upaya pencegahan dampak negatif screen time yaitu betul lagi. Dan yang terakhir yaitu remaja dapat mengalami masa sosial emosi jika betul. Dia dapat nilai. Itu nilainya ya 100. Oke, setelah kita selesai menjawab kuis, kita akan kembali ke Canva-nya tadi ya. Oke, ini karena udah selesai, kita kembali lagi ke Canva-nya tadi. Karena Canva-nya belum tersimpan di laptop saya, jadi saya harus kembali ke WA lagi untuk masuk ke dalam linknya. Oke, kita masuk lagi ke link Canva-nya tadi.
Oke, karena kita sudah masuk kembali ke dalam Canva-nya, kita lanjut lagi ya. Kita ulang lagi di present-nya tadi. The full screen, kita pencet present. Oke, lalu kita start. Kita tadi kan udah ke kuis, sekarang kita ke video pembelajaran. Nah, di sini saya memasukkan 2 video pembelajaran tentang screen time. Ini ada juga satunya. Oke, itu saja ya. Itu saja ya, karena video nggak terlalu panjang juga video pembelajarannya. Oke, kita kembali lagi ke halaman pertama, menu utama. Kembali lagi ke menu utama, lalu yang terakhir yaitu latihan soal. Oke, yang terakhir kita akan latihan soal. Nah, di sini sudah menyiapkan latihan soal dan kita pencet play. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Saya menggunakan Word Wall. Oke, ini kita langsung mulai saja ya. Caranya seperti ini. Nih, tulisan dampak negatif screen time adalah, kita pencet flip. Mengabaikan lingkungan sekitar, benar atau salah? Benar. Yang kedua itu penggunaan gawai dianggap bijak jika dilakukan sesuai jadwal yang telah dilakukan, benar. Screen time tidak selalu berdampak negatif jika digunakan untuk belajar dan komunikasi. Ini misalnya kita jawabnya ya, salah ya. Nih. Nah, itu salah berarti itu berarti salah ya. Oke, kalau sudah kita pencet oke, kita cuma hanya bisa menjawab 2 soal saja tadi ya. Kita tampilkan jawabannya. Tuh. Tadi itu yang 3 itu jawabannya benar, oke. Ini karena pakai laptop jadi bawahnya nggak kelihatan, tapi kalau kalian pakai HP bisa kelihatan. Oke, karena sudah selesai kita menjawab soal, kita kembali lagi. Oke, kita sudah kembali ke WA lagi tadi ya. Kita masuk lagi kembali ke Canva-nya. Listen lagi. Nah, itu tadi saja. Nah, itu saja tadi tugas atau maksud saya. Itu saja tadi produk digital interaktif yang saya buat ya. Di sini saya menggunakan Canva. Karena di Canva banyak sekali template-template, animasi, dan lain-lain. Nih, kita pencet ini saja dan kita akan ke sini. Kalian juga ingin bisa seperti saya ini, kalian bisa mencari tutorialnya di TikTok ataupun di YouTube. Di sana banyak tutorial cara membuat ini semua. Karena terbatasnya waktu, saya tidak bisa memberitahu kalian bagaimana tutorial saya membuat ini semua ya. Karena waktunya yang terbatas, jadi saya tidak bisa memberitahu kalian bagaimana tutorial saya.
Jika ada waktu, saya akan mengajari kalian bagaimana caranya. Oke, itu saja prestasi tugas saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.